Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya taklimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zaitun Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHM, juga Bapak Rektor Universitas Islam Yayasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT, dan juga Dekan Fakultas Tadris Umum yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, juga Keprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD, dan juga mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran yakni Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 2. Di sini saya akan memaparkan sebuah peta konsep yang berjudul tentang bakat dalam proses belajar. Baik, yang pertama di sini ada pengertian bakat. Menurut Abu Ahmad dan Widodo Suprayono, pengertian bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Maksudnya adalah bahwa setiap individu memiliki potensi dan kecakapan yang berbeda-beda. Dari orang yang di atas, jelaslah bahwa bakat juga akan mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Jika bahan atau materi pelajaran yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa itu akan mengalami kesulitan belajar dan akan berdampak pada prestasi dan kemampuan guru dalam mengatasinya. Bakat merupakan talenta untuk membangun kekuatan pribadi anak di masa mendatang. Seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan kelegaan dan kenikmatan, serta apabila gembira mengerjakannya dan membicarakannya. Jika ketika ia berusaha atas dasar keinginannya untuk menampakkan seluruh tenaganya guna mencapai hal itu. Pengalaman menyinari bakat dan bakat didapat melalui belajar, baik berhubungan dengan mata pelajaran, permainan, pikiran dalam menjawab teka-teki. Yang kedua, di sini ada jenis-jenis bakat. Terdapat 8. Yang pertama dari bakat akademik. Bakat akademik adalah seorang mempunyai kemampuan khusus untuk eksel dalam bidang akademik atau intelektual tertentu. Howard Gardner memperkenalkan teori ini dalam teori kecerdasan majemuknya. Yang kedua ada bakat seni dan musik. Bakat kreatif dan produktif. Bakat kreatif dan produktif sering disebut juga sebagai kemampuan spesial. Kemampuan spesial adalah seperti seorang mampu untuk mengelola, memahami, dan menggunakan informasi dalam bentuk visual ruang. Hal ini melibatkan kemampuan untuk memahami dunia sekitar kita dalam bentuk visual, memvisualisasikan ide, serta membuat dan memanipulasi gambar, ruang, dan objek secara mental. Yang ketiga ada bakat seni dan musik. Bakat seni dan musik juga dikenal sebagai kecerdasan musikal atau musical inteligensi. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menghargai karya seni musik, memainkan alat musik, bernyanyi, atau menciptakan musik baru. Yang keempat ada bakat kinestik. Bakat kinestik atau psikomotorik yang juga dikenal sebagai kecerdasan tubuh, kinestetik atau body kinesthetic inteligensi ialah merujuk pada kemampuan seorang dalam menggunakan tubuh mereka secara efisien dan mengkoordinasikan gerakan fisik. Baik, yang kelima di sini ada bakat sosial dan kepemimpinan. Bakat sosial dan kepemimpinan mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Yang keenam ada bakat naturalis. Bakat naturalistik atau naturalistik inteligensi merupakan jenis kecerdasan yang diidentifikasi dalam teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Kecerdasan ini mencakup kemampuan mempersepsi, memahami, dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan alam.
Baik, yang ketujuh di sini ada bakat bekerja administrasi. Bakat manajemen bakti, manajemen mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan tugas-tugas manajemen secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup kemampuan mengorganisasi informasi, merencanakan dan mengatur waktu, berkomunikasi secara tertib, serta melaksanakan tugas administratif secara akurat dan menyeluruh. Yang terakhir ada bakat mekanik. Bakat mekanik adalah kemampuan memahami, mengoperasikan, dan memperbaiki alat mekanik seperti mesin atau sistem teknis. Orang dengan bakat mekanik tersebut yang tinggi memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip mekanik, keterampilan mekanik yang baik, dan kemampuan untuk memelihara, memperbaiki, dan bahkan merancang peralatan mekanik. Terus materi ketiga di sini ada faktor yang mempengaruhi bakat. Terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi bakat seseorang timbul dari pengaruhnya terhadap dirinya sendiri, seperti minat, motivasi, keberanian, keuletan dalam menghadapi kesulitan, dan ketekunan dalam mengatasi kesulitan yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat seseorang adalah di sini ada faktor bawaan atau genetika. Faktor ini mempengaruhi perkembangan bakat sebagai seperangkat sifat individu yang memungkinkan orang tua untuk mencapai potensi maksimalnya melalui latihan fisik dan jasmani yang merupakan faktor pendukung. Hal yang sama berlaku untuk psikologi yang diwarisi individu dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor internal, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi bakat seorang karena pengaruh dari luar. Berikut ini adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bakat seseorang. Seperti faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan berbagai hal yang diolah untuk menunjang berkembangnya minat dan bakat anak. Seperti contoh latihan dan praktik. Untuk mengembangkan bakat Anda perlu berlatih dan secara teratur, terus disiplin dan kerja keras sangatlah penting. Baik, yang kelima di sini ada bakat sosial dan kepemimpinan. Bakat sosial dan kepemimpinan mengacu pada kemampuan seseorang dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berhubungan dengan orang lain secara efektif. Yang keenam ada bakat naturalis. Bakat naturalistik atau naturalistik inteligensi merupakan jenis kecerdasan yang diidentifikasi dalam teori kecerdasan majemuk Howard Gardner. Kecerdasan ini mencakup kemampuan mempersepsi, memahami, dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan alam. Baik, yang poin keempat di sini peran bakat dalam belajar. Bakat memainkan peran penting dalam pembelajaran dalam beberapa cara. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Jika Anda memiliki bakat alami atau minat pada suatu bidang studi, Anda cenderung melebihi motivasi untuk belajar dan berkembang di bidang tersebut. Yang kedua, mempercepat pengembangan keterampilan. Bakat alami membuat proses belajar menjadi lebih efisien. Misalnya, orang yang berbakat musik dapat belajar memainkan alat musik dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan orang lain. Yang ketiga ada kepercayaan diri. Bakat yang diakui dan dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan rasa percaya diri seorang. Mereka yakin akan kemampuannya dalam bidang tertentu sehingga dapat berdampak positif terhadap hasil belajar. Yang ketiga ada pengembangan kreativitas. Bakat dalam seni dan kreativitas membantu siswa mengembangkan perseptif unik dan kreatif dalam memecahkan masalah dan berpikir di luar kebiasaan. Yang keempat ada pengembangan identitas. Bakat bisa menjadi bagian penting dari identitas seorang. Hal ini membantu seorang merasakan makna dan memainkan peran dalam komunitas. Namun, bakat saja tidak cukup untuk keberhasilan pembelajaran. Penting juga untuk mencoba sesuatu, berlatih, dan bersabar. Meskipun bakat memberikan keuntungan awal, mencapai potensi penuh Anda di bidang bakat ini tetap memerlukan usaha dan dedikasi. Poin yang keempat di sini ada usaha guru dalam mengandalkan dan mengembangkan bakat siswa. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengandalkan dan mengembangkan bakat pada diri siswa. Guru dapat melakukan hal-hal berikut untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat siswa. Di sini terdapat 5 contoh. Yang pertama ada identifikasi bakat. Guru dapat memulai dengan mengidentifikasi potensi bakat di kelas. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian, dan interaksi dengan siswa.
Baik, yang kedua ada mendorong ekspresi diri. Guru dapat menciptakan lingkungan di mana siswa merasa nyaman dan dapat mengekspresikan diri. Ini mungkin termasuk memberikan kesempatan untuk membicarakan minat, hobi, dan aspirasi Anda. Menyediakan materi yang relevan. Guru dapat menyesuaikan materi dengan minat dan bakat siswa. Misalnya di kelas matematika, Anda mungkin mencoba mengerjakan konsep menggunakan masalah yang berkaitan dengan minat siswa. Yang keempat ada mentoring atau pendampingan. Guru dapat bertindak sebagai pendampingan atau memberikan nasihat kepada siswa yang menunjukkan minat atau bakat tertentu dan membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka. Yang ke ada mounting, kegiatan suruh dan mendorong siswa untuk menggabung dalam klub, tim, atau kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minatnya adalah cara yang bagus untuk mengembangkan bakatnya di luar jam sekolah biasa. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.